Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, terlebih mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran yang pada kesempatan ini sempat bergabung dengan saya. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji sebuah kitab yang inisiatif ini lahir atau datangnya dari lembaga penelitian dan pengkajian ilmiah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Bapak Dr. Ustadz Azizan Fitriana meminta kepada saya untuk menyampaikan kajian tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan para mahasiswa dan jamaah majelis-majelis taklim yang selama ini banyak libur, mudah-mudahan kita mencoba seminggu sekali, hari Senin dan hari Jumat, kita mengikuti kajian hadis. Sebuah kesempatan yang bagus dan mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Saya sebelum menyampaikan kajian tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawi, sedikit ingin menghantarkan kepada kita bahwa kitab yang menggunakan kata Al-Arba'in banyak sekali. Imam Abdurrahman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti punya karya yang berjudul Al-Arba'in. Imam Al-Ghazali begitupun menggunakan salah satu karyanya dengan judul Al-Arba'in. Termasuk kitab yang saya pegang dan mudah-mudahan para pemirsa, ya, peminat hadis pada kesempatan hari ini, para mahasiswa, jamaah sekalian bisa bersama-sama memegang kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menggunakan kata Al-Arba'in. Itu mengapa kemudian diidofatkan Al-Arba'in dengan An-Nawawi. Nah, Al-Arba'in An-Nawawi untuk mudahnya orang mendapatkan gambaran bahwa yang dibaca adalah kitab dari sebuah karya besar, ulama besar, ya, dalam hadis, dalam fikih, bahkan seorang ulama yang interdisipliner, ya. Beliau ini namanya Al-Faqih Al-Muhaddis Yahya bin Syarafuddin bin Murri bin Hasan Al-Hizami Al-Hawrani An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya, Yahya bin Syarafuddin itu nama beliau. Tetapi Imam Daqiqul Aid, ya, menghantarkan dan beberapa tulisan-tulisan ulama meletakkan gelar kepada beliau Al-Hafiz Al-Faqih. Beliau adalah orang yang hafal Al-Quran, ya, orang yang hafal ribuan hadis, dan tetapi juga sekaligus dia adalah seorang yang faqih. Kenapa menjadi begitu banyak gelar yang diberikan kepadanya sampai dengan beliau dilakobin menjadi Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, walaupun beliau sendiri tidak suka mendapatkan lakob yang semacam itu. Karena alasannya, ya, dalam ketawaduannya itu dia tidak pada kapasitas untuk mendapatkan gelar yang semacam itu. Itulah, ya, gambaran pertama tentang nama dari pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini tadi. Beliau dilahirkan di Finawa, ya, satu distrik, satu provinsi Nawa, ya, yang ada di Damaskus pada pertengahan bulan Muharram pada tahun 631. Ya, tahun
631 Hijriah beliau lahir. Dan pada catatan pengarang kitab ya, syarah kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Daqiqul Aid ini, beliau bisa menghafal Al-Quran sebelum balik. Jadi subhanallah, masih kanak-kanak zaman itu mencari Al-Quran tidak semudah sekarang. Yang Quran itu sudah ditulis, ya, sudah dicetak, murah harganya sehingga orang bisa belajar. Kala itu mesti disalin dengan tulisan tangan terlebih dahulu, dan tidak ada di sebarang tempat ya, kecuali pada ma'had-ma'had, pada ulama-ulama besar untuk bisa mengaji dan menghafal Al-Quran tentunya. Tetapi catatan tentang beliau, sebelum balik beliau sudah menghafal Al-Quran. Ya, sekitar 10 tahun, 9-10 tahun sudah hafal. Begitupun ketika beliau berumur pada umur 19 tahun, ya, beliau diantarkan oleh ayahnya ya ke Damaskus untuk mencari ilmu. Yang dilakukan juga oleh beliau adalah menghafal kitab At-Tanbih, karya dari Abu Ishaq bin Ibrahim Asy-Syairazi. Satu jilid besar, itu fi arba'ati asyhurin wa nisf. Beliau mampu menghafal dalam 4 bulan setengah. Satu kitab itu bisa dihafal. Jadi sebuah hal yang sangat luar biasa, kecerdasan dari sahibul kitab ini. Nah, beliau juga banyak karya-karya beliau, ya, yang diantaranya yang ditulis itu, pertama yang masyhur sekali kitab Syarah Sahih Muslim. Kemudian Al-Irsyad. Yang ketiga, Takrib wa Taisir fi Ma'rifati Sunanil Basyirin Nazir. Ya, yang keempat, Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Ya, kemudian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang kelima, Keenam, Minhajut Talibin, kitab fikih. Wa Bustanul Arifin, ya. Kemudian kitab Bustanul Arifin ini kitab tasawuf. Wa khulasatul ahkam fi muhimmatis sunani wa qaidil Islam. Ya, ini dari judulnya saja kita sudah bisa mengerti bahwa ini adalah kitab yang berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan hadis-hadis, sunnah-sunnah, dan qawaidul Islam, ya, kaidah-kaidah usul fikih. Wa Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, itu juga salah satu kitab karya beliau dalam dunia fikih. Kemudian yang masyhur dan dibaca di seluruh dunia adalah kitab yang ke-10, Riyadhus Shalihin. Ya. Kemudian Wahilyatul Abrar wa Syiarul Akhbar fi talkhisid da'awati wal azkar. Ya, ini yang karya beliau yang 11. Masih ada lagi di samping kitab yang kita baca ini, Al-Arba'in, Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustaftin, ya. Kemudian At-Tarkhis bil Qiyam Lizawil Fadli wal Maziyah min Ahlil Islam. Itu yang ke-15. Ada lagi Tahrirut Tanbih. Jadi sebuah hal yang sangat menakjubkan, ya. Jarang, barangkali tidak mudah kita bertemu kepada orang yang punya kapasitas sedemikian rupa ini. Ini adalah kitab-kitab yang bisa kita jumpai, ya. Sehingga kitab-kitab ini 16 yang saya sebutkan ini bisa kita jumpai sebuah karya yang cukup luar biasa, sekian abad lamanya, tetapi kita bisa membacanya. Ini tentunya gambaran dari sebuah keberkahan yang ditulis oleh ulama, ya, tentang hadis yang dikumpulkan kemudian diberi nama kitab Al-Arba'in ini. Itulah sekedar pengantar, ya, siapa yang dimaksud dengan kitab, ya, Al-Arba'in dan siapa pengarangnya. Kemudian tradisi yang berlaku di masyarakat, di pondok-pondok pesantren, sebelum kita membaca hadis yang berjumlah 40 ini, jelasnya itu 42, ya, walaupun diberi nama Al-Arba'in. Sebelum kita memasuk pada hadis itu, maka kita akan membaca muqaddimahnya, walaupun tidak secara detail seperti halnya kita membaca di
majelis-majelis taklim atau di pondok-pondok pesantren. Ya. Mudah-mudahan dengan membaca muqaddimah ini, ibarat orang yang mengetuk pintu, mengucapkan salam, ya, ketika kita akan masuk ke rumah, ya, orang yang kita tuju. Begitupun ketika kita ingin mengambil manfaat, masuk pada kitab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf, sebelum itu kita baca suratul Fatihah khusus untuk musannif kita ini, Al-Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Begitu untuk para muallim, ya, guru-guru kita, ya, orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Bitilkan niya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, ya, para mahasiswi dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membaca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal aradin. Mudabbiril khalaiki ajma'in. Ba'ithir rusul. Salawatuhu wassalamu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim. Wa bayani syara'iddin. Bidalilil qat'iyyah. Wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'in ni'amih wa asulul mazida fi fadlihi wa karamih. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-kalimul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhlukin. Al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunnatil mustanirah lil mustarsyidin al makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du, ruwina ala an Ali ibn Abi Talibin. Kami meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, wa an Abdullah bin Mas'udin. Yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'az bin Jabalin. Mu'az bin Jabal wa Abi Darda. Begitupun sahabat Abu Darda wa Abi Umar. Abu Umar atau Abdullah bin Umar. Wa Ibni Abbas. Abdullah bin Abbas. Wa Anas bin Malik. Begitu juga Anas bin Malik wa Abi Hurairah. Abu Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Begitupun dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turki katsiratin bi riwayatin mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari jalan yang begitu banyak periwayatannya bermacam-macam bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha." Barang siapa yang menghafal, ya, pada umatku 40 hadis di dalamnya menyangkut urusan keagamaannya, ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, maka Allah akan bangkitkan kelak pada hari kiamat orang itu, ya, pada komunitas para fuqaha, orang-orang yang ahli dalam bidang agama, orang-orang yang menguasai keilmuan. Wa fi riwayatin, pada riwayat lain, ba'athahullahu faqihan aliman. Allah akan bangkitkan kepadanya, ya, orang yang menghafal 40 hadis itu menjadi seorang yang faqih lagi alim. Wa fi riwayati Abi Darda, dan pada riwayat Abu Darda, ya, hadis itu berbunyi wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Aku, ya, kata Nabi, bagi orang itu di hari kiamat akan menjadi orang yang memberi penolong dan memberikan persaksian. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin, pada riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu, ya, dikatakan di dalam riwayat itu, udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Silakan masuk dari pintu surga mana saja yang kau kehendaki.
ya bila menghafal 40 hadis. Wa fi riwayat Ibni Umar, ya pada riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyura fi zumratis syuhada. Ya, ditulis orang itu tadi ya pada komunitas perkumpulan para ulama dan dibangkitkan bersama ya para syuhada. Orang-orang yang wafat di medan tempur. Jadi betapa sebuah kedudukan yang sangat tinggi sekali bagi orang yang menghafal 40 hadis ini. Wattafaqal huffadhu ala annahu hadisun dha'ifun kasurat turukuhu. Dan bersepakat para huffaz, ya, hafiz hadis, orang-orang yang menghafal hadis, bahwa hadis yang dimaksud dengan periwayatannya itu begitu banyak tetapi dhaif. Hadisnya lemah. Ya. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana sikap dari pengarang kitab kita ini terhadap hadis yang dhaif, ya. Wa qad tasannafal ulama radhiyallahu anhu fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Ya, sungguh ya, para ulama membuat karya tulis mereka itu tentang bab yang semacam ini tidak terbatas jumlahnya. Banyak sekali yang mengutip tentang hadis ini. Fa'awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak. Maka yang pertama aku ketahui karya tulis yang mencantumkan tentang hadis ini adalah Abdullah ibn Mubarak. Ulama yang berkah, ya, ulama yang begitu masyhur. Kalau kita menyebut nama beliau, tentunya kita terbayang beliau ahli hadis, ya, ahli dalam beberapa disiplin ilmu yang lainnya. Tsumma Muhammad Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani. Begitu pun juga Muhammad bin Aslam At-Tusi, orang yang sangat alim, ya, orang yang Rabbani, ya, orang yang keilmuannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Begitu juga Hasan bin Sufyan An-Nasawi, Abu Bakar Al-Ajuri. Begitu juga Abu Bakar Al-Ajuri. Wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Begitu ya, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Wa Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni. Wal Hakim, Imam Hakim. Wa Abu Nuaim Al-Asfahani, Abu Nuaim Al-Asfahani. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa Abu Sa'id Al-Malini. Begitu juga Abu Sa'id Al-Malini. Wa Abu Utsman As-Sabuni. Ya, Abu Utsman As-Sabuni. Wa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Wa Abu Bakar Al-Baihaqi. Abu Bakar Al-Baihaqi. Wa khala'iq la yuhsauna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ya, dan yang lainnya tidak terhitung dari kalangan ulama-ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ya, yang membuat karya-karya tulis dan mencantumkan tentang hadis ini. Jadi kedudukan hadisnya dhaif tetapi sangat banyak sekali periwayatannya itu tadi. Wa qad istahartullaha ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan iktidaan biha ulail aimmatil a'lami wal huffazil Islam. Dan aku memilih, ya, aku mencari, ya, memohon kepada Allah Ta'ala di dalam menghimpun 40 hadis ini karena mengikuti oleh para ulama, ya, orang-orang yang sangat alim itu tadi, yang disebutkan namanya itu tadi. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadits dhaif fi fadailil a'mal. Dan bersepakat ulama bahwa diperbolehkannya, ya, menggunakan hadis yang dhaif itu, ya, fi fadailil a'mal. Konteksnya dalam rangka fadailul a'mal, mencari keutamaan, ya, mencari, menggairahkan, ya, memberikan stimulus kepada orang untuk senang beramal. Nah, tentunya kalau digambarkan tentang hadis yang sedemikian ini, siapa yang menghafal, ya, dia akan mendapatkan syafaat. Siapa yang menghafal, dia dibangkitkan bersama orang ulama, fuqaha, syuhada, maka akan timbul sebuah targhib, ya, fil ibadah, semangat orang untuk beribadah, semangat orang untuk menghafal. Nah, konteks inilah yang dipahami oleh Abu Zakaria, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi ini, ya, bahwa
ini akan menjadi diperbolehkannya kita menggunakan hadis yang dhaif. Wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Tidaklah aku ini berpegang teguh kepada hadis yang semacam ini semata-mata, tetapi kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beberapa hadis yang sahih, yaitu yang berbunyi liubailigi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah menyampaikan orang yang mendengar langsung dari aku kepada orang yang tidak hadir. Ya, liubalighi syahidu minkumul ghaib. Ya, Nabi berpesan dalam hadis yang sahih ini kepada para sahabatnya agar orang yang mendengar langsung dari Nabi itu hendaklah menepuk tularkan, ya, menyampaikan kepada orang lain, sehingga ya bisa jadi hadis yang dimaksud itu lebih bermanfaat ketika disebarluaskan, atau berarti pula bahwa tidak mungkin setiap orang bisa, ya, sama untuk berkesempatan hadir, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, begitupun dengan, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan memperbagus seseorang, ya, ketika dia mendengar perkataanku, kemudian dia himpun, dia kumpulkan, dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Tentunya tidak dikurangi, tidak ditambahkan. Nah, orang-orang itu adalah yang dikatakan di dalam hadis itu orang yang akan diberi kebaikan di kelak di yaumil qiyamah. Summa minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuluddin. Kemudian di antara ulama-ulama ada orang yang mengumpulkan 40 hadis itu dalam usuluddin, ya. Wa ba'duhum fil furu'. Sebagian lagi mereka menyebut, ya, membahas dengan kitab yang sama al-arba'in, tetapi bahasannya adalah cabang-cabang masailul fiqhiyah, ya. Wa ba'duhum fil jihad. Ada lagi hadis yang dikumpulkan 40, ya, tentang jihad. Wa ba'duhum fiz zuhdi. Ada yang menghimpun dalam, ya, menjelaskan tentang zuhud. Zuhud itu sebuah sikap mentalitas seseorang memiliki tetapi tidak mencintai. Ya, jadi ketika dia memiliki harta, hartanya itu diletakkan pada tempatnya. Jadi kalau dia punya uang, maka diletakkan, disimpannya di bank, di brankas. Ya, kalau dia punya mobil, disimpannya di garasi. Ya, dia punya emas, kemudian bisa di tempat di deposit, tetapi hatinya tetap dikosongkan, ya. Itulah yang dimaksud dengan, ya, zuhud, ya, sepintas, walaupun nanti ada beberapa kajian definisi yang disampaikan oleh para ulama. Wa ba'duhum fil adab. Sebagian lagi ulama mengumpulkan dengan judul al-arba'in hadisan, tetapi menyangkut tentang adab. Jadi banyak sekali, ya, nama kitab al-arba'in itu tadi. Wa ba'dhum fil khutab. Begitu juga sebagian ulama menyebutkan tentang khutbah. Wa kulluha maqasidun salihat. Maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Keseluruhannya tentunya ulama-ulama itu punya maqasid, ya, salihah, punya maksud-maksud yang saleh, yang bagus, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya, meridhoi dengan maksud dan tujuan mereka menulisnya itu. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullih. Dan sungguh aku melihat, ya, apa yang dikumpulkan dalam hadis arba'in itu, ya, yang disebutkan itu jauh lebih penting ketimbang al-arba'in yang ada pada tulisan kita ini, ya. Ini sifat tawadu yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi, ya, ketika beliau mengatakan demikian. Wahya arba'una hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik. Yaitu kitab 40 hadis yang meliputi atas keseluruhan yang dimaksud. Wa kullu hadisin minha qa'idatun azimatun min qawa'ididdin. Ya, dan di antaranya itu adalah kaidah yang agung, yang besar di antara kaidah-kaidah keagamaan.
qad wasafahul ulama'u bi anna madarul islami alaih, ya, dan sungguh telah menggambarkan para ulama bahwa madarul Islam alaih, tempat berputarnya Islam. Jadi porosnya Islam itu, ya, berkisar pada 40 hadis ini. Jadi ketika 40 hadis ini dipahami, terlebih lagi dihafal, maka poros Islam itu sudah masuk di dalamnya. Ahwa nisful Islam, atau bisa digambarkan ada yang mengatakan 50% dari ajaran Islam itu ada di dalam 40 hadis itu. Au sulusu, atau sepertiga, au nahwu dzalik, atau yang seumpamanya. Tsumma altazimu fi hadzal arba'in an takuna sahihatan. Kemudian aku mengharuskan pada kitab 40 hadis ini tadi bahwa yang ditulis di dalam hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Wa mu'zamuha fi sahihail Bukhari wa Muslim. Dan yang mayoritas, yang terbesar sebagaimana tersebut di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Wa azkuruha mahzufatal asanid, dan aku menyebutkannya itu tetapi tanpa disebutkan, ya, dilepaskan sanad-sanadnya. Jadi kalau kita baca kitab matan yang asli itu, kitab Bukhari, kitab Muslim, ya, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya, itu pasti haddatsana an fulan amba'ana dan lain sebagainya itu. Nah itu, ya, sanadnya ditiadakan, tetapi ditampilkan matannya, hadisnya saja. Ya. Liyashula hifzuha, agar supaya mudah orang menghafalnya. Bagi anak-anak muda, ya, yang ingin menghafal hadis, tentunya ada dua. Bagi orang yang masih berkesempatan, masih muda, maka dia sebaiknya menghafal, ya, sanadan, matnan wa sanadan, matan dan sanadnya. Teksnya, matannya, sanadnya, dan periwayat-periwayatnya itu tadi. Itu yang bagus, yang dihafal itu. Tetapi setidak-tidaknya yang dihafal itu, ya, adalah matannya sebagaimana yang ditulis oleh sahibul kitab itu. Wa ya'umma al-intifa' biha insyaallah taala, mudah-mudahan merata manfaat, ya, dengan sebab kita ini kepada kita semua. Summa utbi'uha bi babi tawtil khafil al-fadhiha. Kemudian aku iringi pada setiap bab, ya, bi babin fi dabti khafi al-fadhiha. Pada bab itu, dabit, catatan-catatan tentang lafaz-lafaz yang tersembunyi, lafaz yang rumit, yang sulit, maka nanti akan dibuatkan dabit, ya, supaya mudah. Wa yambaghi likulli raghibin fil akhirati ay'rifa hadhil ahadits. Maka siogianya bagi orang yang gemar urusan akhirat, ya, orang yang punya atensi terhadap kepentingan agamanya, untuk kebaikan agamanya, harus mengetahui tentang hadis ini. Saya, ya, guru-guru saya yang sanadnya bersambung ini, kitab hadis ini tentunya saya banyak belajar hadis, ya, bersama kitab-kitab lain. Masyhur pertama dari saya punya orang tua, ya, Guru Haji Abdul Karim bin Marzuki, ya, bin Marzuki bin Haji Qasim bin Sayin bin Saifuddin, ya, terus. Nah, di antaranya itu adalah yang bersambung sanadnya kepada Guru Abdurrahman, ya. Dulu di Jakarta ini masyhur Guru Daman, ya, di daerah Pondok Pinang, Gebruk Pondok Pinang itu. Beliau senior dari yang masyhur, ya, orang yang banyak menguasai dia, Syekh Muhajirin Amsar Bekasi. Orang yang semasa, ya, walaupun pada waktu itu kakek saya ini, Guru Abdurrahman ini lebih senior, tetapi Syekh Muhajirin sempat, ya, bertemu pada pengajian di Guru Abdul Majid, ya, yang makamnya di daerah Basmol, Jakarta Barat. Ya, jadi ini sanad pertama ke Guru Abdul Majid ke Basmol. Kemudian dengan sanad pada Syekh Muhajirin Amsar, pada Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki, ya, musnidunnya tentunya para mahasiswa jamaah, ya, mengenal siapa beliau.
Kemudian saya juga belajar kepada Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, ya, guru dari Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki, termasuk Syekh Muhammad Zakwan bin Abdul Hamid Al-Dari. Begitu juga murid langsung yang memang ketika di Mekah tinggal bersama dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki. Kemudian kepada belajar juga saya dengan sanad yang bersambung kepada Mu'alim Syafi'i Hazami, ya, yang masyhur di kota Jakarta ini, ya, ulama yang multidisiplin keilmuan juga. Ya, beliau sanadnya di samping kepada Syekh Yasin, tapi bersambung juga kepada Guru Abdul Majid. Ya, jadi sanad ini bisa bertemu di beberapa tempat, termasuk juga saya mendapatkan ijazah yang tertulis dari Profesor Dr. Maghfur Usman, ya, guru besar di Institut Ilmu Al-Quran. Ketika saya menulis tesis, saya banyak, ya, bertemu karena dia sebagai pembimbing pada waktu itu, sehingga saya banyak punya kesempatan untuk mencari, meminta, dan mendapatkan bimbingan, termasuk beberapa ijazah-ijazah yang secara tertulis beliau berikan. Nah, beliau Profesor Dr. Maghfur Usman, Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah kasih sayang kepada beliau. Beliau memberikan ijazahnya kepada saya sampai kitab-kitab lain, ya, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir pun, ya, diberikan ijazah kepada saya semasa sebelum wafat. Ya. Saya kira itu, ya, sahabat, para pemirsa, para mahasiswa dan jamaah majelis-majelis taklim yang selama ini dalam koordinasi pesantren As-Safinah. Lama, ya, saya juga bukannya pandai, tetapi barangkali karena memang ini bagian dari sesuatu yang mesti saya lakukan, ya, karena di kampus, ya, di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, saya mendapatkan amanah selaku Kaprodi, Kepala Program Studi Ilmu Tafsir dan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, oleh Ketua LPPI, ya, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah IIKI Jakarta, Bapak Dr. Azizan Fitriana. Saya diminta untuk menyampaikan kajian setiap malam, ya, hari Kamis, hari Selasa malam Rebo, dan hari Jumat malam Sabtu, bersama-sama Dr. Ulin Nuha, ya, beliau pada hari Senin dan hari Kamis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, ya, menjadi sebuah pertemuan yang bermanfaat, dan insya Allah hari Kamis besok kita akan mulai hadis yang pertama, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini, ya, menjadi pertemuan yang bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.